Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang Maulid. Yang pertama dulu, dalam mendengar, dalam membaca uraian-uraian menyangkut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus punya prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, dia manusia. Innama ana basyarun mithlukum. Manusia kan? Jadi jangan sudah tambah-tambah hal-hal yang mengarah kepada membedakan sosok kemanusiaannya dengan yang lain. Dia juga marah. Dia juga lapar. Dulu orang-orang musyrik beranggapan bahwa kalau Nabi itu tidak boleh manusia. Tidak boleh manusia. Apa keistimewaannya dia sama-sama kita? Allah memerintahkan Nabi, "Qul innama ana basyarun mislukum." Ini manusia seperti kamu. Tidak usah berkata ada mata di belakangnya. Dia juga sakit. Dia juga lapar. Dulu, mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa ini katanya Rasul kok makan, masuk pasar? Begitu Anda baca sesuatu, riwayat yang sangat-sangat bertentangan dengan kemanusiaan secara umum, ragukan dia. Walaupun dalam saat yang sama kita berkata, ini biasa orientalis yang lupa, kita berkata bahwa dia manusia tapi dia juga nabi. Sehingga dalam sosok kenabiannya dia bisa didukung oleh hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia. Nah, itu. Kalau dia manusia, maka apa yang dianggap baik oleh manusia itu ada pada Nabi. Apa yang dianggap buruk oleh manusia itu tidak mungkin ada pada Nabi. Karena manusia. Kebersihan pasti Nabi bersih. Saking bersihnya dia suka pakai baju putih. Apa sih hikmahnya itu pakai baju putih? Ada dua. Yang pertama, kalau kotor ketahuan. Jadi jangan coba-coba pakai baju putih kalau Anda kotor. Nabi paling suka baju putih. Yang kedua, Anda punya dua baju putih aja, orang tidak tahu berapa baju Anda. Lalu kita punya, oh itu dulu dia pakai bajunya yang merah. Itu dulu dia pakai bajunya yang ini. Itu Nabi. Bersih, rapi. Walhasil semua yang terpuji ada pada dia. Begitu ada yang tercelah, katakan ini bukan Nabi. Ya kan? Ada orang berkata, sekarang tolok ukur, gentleman itu apa? Nabi itu sangat gentleman. Katanya sekarang orang yang gentleman itu ditandai oleh 3 hal. Yang pertama, menepati janji. Sangat menepati janji. Yang kedua, menghormati perempuan. Anda kalau tidak hormat sama perempuan, bukan gentleman. Dan punya harga diri. Anda harus punya harga diri. Pernah Nabi ditantang oleh satu orang, saya mau bunuh kamu, ayo Muhammad maju. Ada yang lain berkata, biar kami yang maju. Kata Nabi, dia tantang saya. Karena didukung oleh Allah. Ya kan? Itu persoalannya di situ. Nah, di sini kita harus lihat kenabian itu. Ini biasa kalau orientalis itu dia lupa itu. Dia Nabi kok. Ada hal yang menarik di antara yang bagus. Kita lihat orang dulu. Dan kita lihat orang yang kritis. Itu ada riwayat-riwayat. Oh, satu hal dulu yang saya ingin katakan begini. Ulama sepakat bahwa ada ciri dari riwayat-riwayat yang bisa diterima. Kalau kandungan riwayat itu berkaitan dengan kepercayaan, maka riwayatnya harus kuat sekali. Harus kuat sekali.
Bahkan ada yang berkata harus Quran. Nah, kalau yang diinformasikan itu hukum, maka tidak perlu terlalu kuat. Kuat tapi tidak perlu terlalu kuat. Dugaan keras sudah oke. Hampir semua ketetapan hukum, hampir semua ketetapan hukum Islam itu dasarnya dugaan yang kuat. Yang ketiga, sejarah. Termasuk maulid. Itu ditoleransi. Lemah-lemah ditoleransi. Itu Imam At-Tabari menulis sejarahnya, dia katakan begini, saya sampaikan semua riwayat yang saya terima. Silahkan Anda pilih yang mana yang Anda terima, yang mana Anda tolak. Nah, ini sejarah seperti itu. Oke. Nah. Saya katakan, ada kan itu uraian menyangkut Nabi dibedah. Ya kan? Katanya 2 kali, waktu kecil terjadi itu, waktu mau Mi'raj terjadi itu. Nah, ya. Kalau kita mau pakai ukuran penetapan akidah atau hukum, ini riwayatnya tidak kuat. Tapi diterima aja. Nah, terus datang penafsiran. Oh, itu Nabi dibedah untuk mengeluarkan kotoran yang ada dalam dadanya. Saya katakan, di maulidnya Habib Habsyi itu bagus sekali dalam konteks ini. Apa sih dia katakan itu? Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan walakin zaduhu nuran ala nuri. Dia terima riwayatnya, tetapi dia itu malaikat tidak mengeluarkan sesuatu yang kotor di dalam diri Nabi. Tetapi dia tambah cahaya di atas cahaya. Nah, kita bisa bertanya sekarang, apa dasarnya? Ya Habib Ali, kamu berkata begitu. Saya tidak tahu apa jawaban beliau. Saya juga tidak tahu apa ada yang bertanya begitu atau tidak. Tapi saya bertanya begitu, dan saya berusaha melihat jalan pikiran orang alim yang berusaha seobjektif mungkin. Nah, begini, Nabi itu diistilahkan oleh Al-Quran, Innallaha astafa. Ya kan? Istifa. Apa sih artinya Mustafa itu? Yang terpilih. Begitu ya? Oke, saya jelaskan. Itu ada dinamakan Safa, ada dinamakan Khalas. Khalas bukan bahasa Arab Tanah Abang ya. Ikhlas, kita ambil ikhlas. Ini air suci, bersih, tidak ada kuman, tidak ada kotoran. Ini saya namakan air safi. Oke? Kalau begitu yang Mustafa, yang dipilih dari sesuatu yang sangat bersih. Tidak ada kotorannya. Oke. Mari kita lihat kata ikhlas. Apa itu ikhlas? Nanti kita bandingkan. Ini air bersih, tiba-tiba ada noda masuk. Katakanlah batu. Masih bersih atau tidak? Tidak. Saya harus membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Saya ambil sendok, saya keluarkan batunya. Ini air keluarkan safi atau tidak? Tidak. Dia khalis. Dalam hati kita ini, kita semua manusia, ada sesuatu benih kekotoran. Kita sholat mungkin tidak ikhlas, tidak khalis. Kita dituntut mengeluarkan itu, upaya mengeluarkan itu namanya ikhlas. Ya, Nabi itu mukhlas atau Mustafa? Dia Mustafa, bukan mukhlas.
Kita mukhlis. Ada orang-orang yang mukhlas. Allah yang membersihkan. Kalau kita bersihkan diri kita masih ada nodanya. Kalau Allah yang membersihkan, tadinya ada nodanya. Tidak terlalu bersih. Tapi Allah membersihkan. Allah pilih. Innahu kana minal mukhlasin. Nabi Yusuf itu. Jadi baca ini tidak mungkin ada kotoran di situ. Itu sebabnya tadi ma'akhrajal amlaku min qalbihi ada dibedah untuk ditambah cahaya di atas cahaya. Baik. Satu lagi yang saya ingin jelaskan. Jadi begini, kita itu baca dalam uraian-uraian maulid, terkadang ada hal-hal yang kita anggap mustahil. Satu hal yang kita harus ingat, mustahil itu ada dua macam. Biasa orang tidak sadari. Ada mustahil menurut kebiasaan, ada mustahil menurut akal. Percaya tidak? Di bawah ini ada tambang emas. Anda berkata apa? Mustahil menurut kebiasaan, bukan mustahil menurut akal, ya kan? Kalau kita sudah bicara tentang Nabi, sosok Nabi, jangan menganggap yang mustahil menurut kebiasaan itu mustahil menurut akal. 1 + 1 = 3. Bagaimana? Mustahil atau tidak? Mustahil. Tidak bisa. Saya ada di sini dan ada di sana. Mustahil. Itu menurut akal. Nah, ulama-ulama kita ketika berbicara tentang maulid, itu ada yang mustahil menurut kebiasaan. Kita hati-hati, boleh jadi ini bisa dibenarkan. Dan ada yang mustahil menurut akal, ini kita tidak benarkan. Ya kan? Jangan berkata, kan Tuhan Maha Kuasa. Oh, kalau sudah bicara Maha Kuasa, itu ada bahasan filosofis. Apa semua, segala hal bisa diwujudkan Tuhan? Kita bertanya nih, satu pertanyaan. Semua bisa diwujudkan Tuhan? Iya. Semua bisa. Saya tanya, dia bisa mewujudkan Tuhan seperti dia? Udah. Ya kan? Tidak mungkin. Jadi jangan berkata semua. Kalau sudah Tuhan, semua udah jadi. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Saya tanya, masuk di akal enggak bahwa Nabi itu waktu lahir, waktu baru lahir, beberapa hari disusukan oleh ibunya, terus oleh seorang penyusu lagi, saya lupa siapa namanya, baru kan berduyun-duyun dari daerah datang ke Mekah untuk mencari anak yang disusukan. Oke. Itu di dalam sejarah kita baca bahwa itu Nabi nggak ada yang mau ambil. Katakan ini anak yatim. Uangnya pasti kurang. Jadi tidak mau diambil. Dia cari orang kaya supaya banyak bayarannya. Oke. Saya tanya, itu Nabi waktu kecil siapa yang pelihara dia? Kakeknya Abdul Muttalib, tokoh Mekah. Ya enggak? Tokoh Mekah nih. Kira-kira orang tidak mau ambil ini. Kenapa dikatakan bahwa dia miskin? Enggak dong, ini tokoh Mekah, ini tidak masuk di akal itu. Ya kan? Tapi kita lihat, Nabi, Tuhan atur. Memang orang-orang tidak mau ambil Nabi bukan dengan alasan bahwa dia miskin. Tapi Tuhan tidak mau orang-orang itu ambil dia. Nah, ini Nabi nih.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar yang menyusukan dia itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Sama persis dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan ditaruh terus diambil oleh istrinya Fir'aun ini, dicari siapa yang bisa menyusukan. Setiap disusukan Nabi Musanya tidak mau nyusuh, ya. Akhirnya Allah mengembalikan kepada ibunya. Ini peranan Allah di sini. Itu tidak mustahil. Jadi tidak usah berkata, ini logika kan, logika. Bukan karena miskin. Boleh jadi semua mau, tapi Allah palingkan. Ada banyak sekali riwayat. Itu di Maulid juga kita baca, bahwa waktu Nabi lahir, itu hadir Sayyidah Maryam, Sayyidah Asya. Ini juga dikritisi. Waktu Nabi mau lahir, ibunya mendengar bahwa kalau dia lahir, namai dia Muhammad. Soal ini, itu mustahil atau tidak? Tidak mustahil. Secara psikologis bisa sekali. Karena jauh sebelumnya sudah beredar memang berita bahwa ada satu orang yang akan ini. Jadi ibu ini yang sendirian, yang kesepian, yang ini selalu mengharap bahwa anaknya inilah yang akan menjadi nabi. Terdengar olehnya bahwa di luar ada orang berbicara bahwa nabi itu nanti namanya Muhammad. Bahkan dalam buku-buku orang-orang Hindu ada itu. Jadi ibu ini mengharap. Jadi boleh jadi karena keinginannya yang kuat, dia mendengar suara itu. Itu kan kepercayaan. Itu punya kekuatan luar biasa. Saya pernah katakan, itu ada yang dinamai power of belief. Ada orang terlalu kepingin hamil, tidak hamil. Bagaimana? Dia benar-benar hamil. Diperiksa ke dokter, baru ketahuan. Ada yang begitu ya, hamil palsu ya. Karena apa itu? Dia terlalu kepingin. Jadi itu tidak mustahil. Bisa ditafsirkan. Ini banyak. Betapapun saya ingin akhiri, banyak yang ditulis atau yang kita baca itu lahir dari kekaguman, lahir dari cinta. Saya teringat sekarang, itu pernah konon, itu kan Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang ya. Ini satu waktu dia dengar dua burung, satu jantan, satu betina bercakap-cakap. Ini cakapnya yang jantan terlalu besar. Nabi Sulaiman marah, ini nggak bener ini, gombal ini sama. Dia panggil, kamu bilang begitu tadi apa? Ketakutan ini dia jawab begini. Nabi, kamu kan tahu orang yang bercinta. Bagaimana dia sering membesar-besarkan sesuatu. Saya lagi cinta, jadi jangan persalahkan saya. Yang salah yang tidak mengerti. Ya kan? Ini banyak yang begitu, itu bukan hakikat. Itu kalau kita baca, katanya, itu waktu Nabi lahir, berebutan itu binatang, biar kami yang menyusukannya. Maksud dia akan enggak itu? Itu baca itu di Maulid, ada enggak di Maulid itu? Ya. Itu dorongan cinta. Kita baca informasi. Yashubbu fil yaumi syabab as-sabi fil syahr. Sehari pertumbuhannya sama dengan sebulan kalau orang lain. Abnormal ini. Nabi manusia. Bahwa dia cerdas, bahwa beliau sabar, bahwa beliau tekun, itu benar. Tapi tidak perlu ditambah-tambah dong. Saya kira itu Maulid. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kita dengar nanti orang berbicara tentang Maulid Nabi, pasti cinta
Bisa ada bayangan bermacam-macam karena cinta. Saya tahu ada orang menangis kalau baca maulid. Iya. Ada orang merasa bahwa waktu berdiri itu Nabi hadir. Tapi ada juga kan orang yang tidak. Itu rasa kagum, rasa cinta yang bisa berbeda antara seorang dengan orang lain.